Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cinta Syawit Rahmadanti dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Epistemologi Ilmu Pengetahuan dalam Islam bersama rekan saya Suherni. Dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai 1. Pengertian epistemologi, 2. Sumber pengetahuan dalam Islam, 3. Metode epistemologi, 4. Tujuan epistemologi Islam, dan 5. Relevansi epistemologi Islam terhadap ilmu pengetahuan modern. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian epistemologi. Menurut Simon Breitbart dalam The Dictionary of Philosophy, epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, pengetahuan, dan logos, kata diskusi, kata atau diskusi ataupun ilmu, dan juga diungkapkan seperti ialah cabang filsafat yang bersangkutan dengan asal usul, hakikat, sifat, dan jenis. Jadi epistemologi itu asal usul ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Suherni. Baik, sumber pengetahuan dalam Islam yaitu ada 3. Yang pertama wahyu, yang kedua akal, yang ketiga pengalaman. Yang pertama wahyu atau nakli. Sumber pengetahuan tertinggi meliputi Al-Quran dan Sunnah dan menjadi pedoman dalam hal-hal teologis, moral, ibadah, dan batas-batas hukum. Yang kedua ada akal atau nakli. Melalui akal, manusia dapat menganalisis. Ini yang nanti Tidak. Nanti dulu dari mana? Sumber pengetahuan aja. Selanjutnya ada sumber pengetahuan dalam Islam. Yang pertama wahyu atau nakli. Sumber pengetahuan tertinggi meliputi Al-Quran dan Sunnah dan menjadi pedoman dalam hal-hal teologis, moral, ibadah, dan batas-batas hukum. Yang kedua ada akal atau akli. Melalui akal, manusia dapat menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga ada pengamalan empiris dan intuisi. Pengamalan indrawi dan intuisi atau zaukash memperkaya pemahaman manusia tentang realitas selama tidak bertentangan dengan wahyu. Kemudian selanjutnya ada metodologi epistemologi dalam Islam. Metodenya ada 3, yaitu metode Bayani, Burhani, dan Ikhwani. Metode Bayani ialah metode yang berfokus pada teks atau dalil-dalil seperti Al-Quran dan hadis. Dan metode Burhani yang menggunakan metode observasi penelitian ilmiah terhadap alam semesta, atau bisa disebut juga metode yang menggunakan akal atau logika. Dan juga ada metode Ikhwani yang mengandalkan pengalaman batin, intuisi, dan penyucian hati. Akan dilanjutkan oleh Suherni. Selanjutnya ada tujuan epistemologi dalam Islam. Pertama, menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Yang kedua, menentukan batasan antara pengetahuan yang sah atau valid dan yang keliru. Yang ketiga, menyatukan akal, wahyu, dan pengalaman sebagai jalan menuju kebenaran. Yang terakhir, ada mengarahkan ilmu agar memberi manfaat bagi kehidupan dan tidak merusak fitrah manusia. Adapun relevansi epistemologi Islam terhadap ilmu pengetahuan modern. Relevansi itu kan hubungan. Jadi epistemologi Islam relevan dengan ilmu pengetahuan modern karena dapat menjadi jembatan antara ilmu rasional dan spiritual, serta mengintegrasikan, menggabungkan pengetahuan agama, sosial, dan humaniora dan alam. Epistemologi Islam menawarkan sumber pengetahuan tambahan seperti wahyu yang dapat melengkapi metode ilmiah barat sehingga menghasilkan ilmu yang lebih etis, beradab, dan berorientasi nilai, sekaligus mengatasi dikotomi ilmu agama dan umum. Dan ada epistemologi Islam dan Barat vs Barat yang akan dibaca oleh Suherni.
Epistemologi Islam versus Barat. Yang pertama ada epistemologi Islam, bersumber wahyu Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi atau hati. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat spiritual dan duniawi yang saling terintegrasi. Yang ketiga ada wahyu menjadi sumber kebenaran tertinggi yang membimbing penggunaan akal dan indera. Selanjutnya ada epistemologi Barat, berpusat pada rasionalisme dan empirisme, pengetahuan yang bersifat duniawi dan dapat diukur secara ilmiah. Kebenaran ditentukan oleh akal dan bukti empiris semata. Dan kesimpulan dari topik kami ialah epistemologi Islam memadukan wahyu, akal, dan pengalaman menjadi satu sistem yang mana Islam menempatkan pengetahuan sebagai sarana ibadah, bukan sekedar prestasi intelektual. Epistemologi Islam dan Barat tentu saja berbeda, namun epistemologi Islam relevan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan modern yang dapat menjadi jembatan antara ilmu rasional dan ilmu spiritual, serta mengintegrasikan pengetahuan agama, sosial, humaniora, dan alam. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum